Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Falak Center bersama saya Reza dan ditemani oleh AATA. Hai sahabat muslim dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nih, oke, hari ini kita mau bahas surat apa nih? Kita akan bahas surat Al-Fatihah ayat ke-6 di Al-Quran, yaitu tentang ihdinas syiratal mustaqim. Kayaknya menarik tuh tentang jalan yang lurus. Ya, Kita betul. harus cari tahu apa ya sih maksudnya jalan yang lurus itu. Mangga, silakan. Ya, kita akan bahas hari ini tentang ayat ke-6 di Al-Quran, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Nah, itu adanya di surat Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke pemaknaan tentang ihdinas syiratal mustaqim, kita harus tahu dulu huruf keberapa mim di syiratal mustaqim. Mimnya, ada mimnya ya. Nah, itu urutan keberapa sih di Al-Quran? Yuk kita bahas dari ilmu falaknya dulu ya. Ba sin mim alif lam lam ha alif lam ro ha mim nun alif lam ro ha ya mim, 19 huruf di Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Lalu masuk ke Alhamdulillahirabbil alamin di ayat kedua. Alif lam ha mim dal lam lam ha ro ba alif lam ain alif lam mim ya nun, 18 huruf. 19 huruf tambah 18 huruf sama dengan 37 huruf. Ya, setelah itu masuk ke ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Alif lam ro ha mim nun alif lam ro ha ya mim, 12 huruf. Jadi 37 huruf ditambah 12 huruf sama dengan 49 huruf. Lalu masuk ke Maliki Yaumiddin. Mim alif lam kaf ya waw mim alif lam dal ya nun, ya 12 huruf. Jadi 49 huruf ditambah 12 huruf sama dengan 61 huruf. Lalu masuk ke ayat yang kelima. Iya karena berdua, iya karena stain. Alif ya alif kaf nun ain ba dal waw alif ya alif kaf nun sin ta ain ya nun, 19 huruf. Itu sudah 80 ya, udah 80 huruf ya. Lalu masuk ke ihdinas syiratal mustaqim. Berapa huruf? Alif ha dal nun alif alif lam sod ro alif to alif lam mim sin ta kof ya mim, ya. 80 ditambah 19 sama dengan 99 huruf, ya kan? Nah, ihdinas syiratal mustaqim, mimnya berarti urutan huruf yang ke-99 di Al-Qur'an, ya. Jadi itu harus pas ya. Nah, jadi kalau Al-Quran itu satu huruf lebih maupun satu huruf Quran, maka struktur Qurannya berantakan. Sehingga kita bisa tahu bahwa seluruh Quran itu berjumlah huruf 332.252 huruf se-Quran. Dimanapun sahabat muslim menemukan Quran, di penjuru dunia manapun, mau di Eropa, di Jepang, di Cina, di Rusia, di Maroko, tetap jumlah hurufnya tetap sama, yaitu 332.252 huruf. Ya, mari kita masuk ke materinya ya, tentang ihdinas syiratal mustaqim ya. Nah, di sini ihdinas syiratal mustaqim memiliki terjemahan tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Apa sih jalan yang lurus itu ya? Kenapa kita harus meminta selalu ditunjuki jalan yang lurus? Ya, kalau lurus itu sudah pasti secara harfiahnya adalah lurus itu tidak bengkok. Ya. Yang pertama, luruskan itu apanya? Luruskan dulu pertama adalah kiblatnya. Sebagai umat muslim, kita mengarah kiblat ke Ka'bah, mustaqbilal kiblati. Ya kan? Ya, karena di situ ada perintahnya di Quran secara fisik. Ya kan, kita ini kalau sholat Allahu Akbar menghadap ke kiblat. Lalu pemaknaan berikutnya adalah tentang luruskan hati. Jadi hati itu nggak boleh bengkok gitu ya, tentang kemurnian hati. Nah, di sini banyak kita menerjemahkan lalu lurus seperti apa lagi di Al-Quran ya, karena banyak yang bilang tunjukilah kami jalan yang lurus, itu nyambungnya ada yang ke surat Az-Zukhruf ayat 61 ya.
Coba saya minta tolong ke Kak Eza untuk ditayangkan surat Az-Zukhruf ayat 61-nya. Ya, sahabat muslim, di sini kita bisa baca bareng ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan tentang mustaqim. Mustaqim di sini, di situ pun tertulisnya adalah lurus, ya kan? Karena di ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini pun ada mustaqim di Az-Zukhruf ayat 61, yaitu inilah jalan yang lurus. Nah, kita lihat terjemahannya, dan sungguh dia. Nah, di sini adalah Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Ya, oke. Terus karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Nah, di sini akunya adalah huruf besar, ya, A-nya huruf besar. Aku. Jadi aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang lurus. Berarti kalau kita ingin mengikuti Nabi Isa sebagai jalan yang lurus, artinya Nabi Isa ini mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dipertegas lagi bahwa jalan yang lurus itu adanya di surat apa lagi? Ya, kita akan melihat di surat apa lagi tentang jalan yang lurus, yaitu di surat ke-19, yaitu surat Maryam ayat 30 ya. Kita akan coba buka ayatnya. Tolong Kak Eza, ya. Nah, di sini kita ya bisa baca, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, nah dia di sini siapa? Yaitu Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas kita ini harus memuliakan Nabi Isa. Kita ini juga harus mengikuti Nabi Isa sebagai jalan yang lurus. Kenapa? Karena Nabi Isa pun sudah menyatakan bahwa dirinya, aku ini tidak lebih dari seorang hamba dan tidak lebih dari seorang nabi. Ya, maka dari itu umat muslim sangatlah wajib untuk memuliakan Nabi Isa sebagai jalan yang lurus. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya tentang pembagian lurusnya hati itu seperti apa. Ya, pemaknaan selanjutnya tentang ihdinas siratal mustaqim adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita akan melihat ayat di surat Ali Imran ayat 13 ya. Yuk. Oke. Nah, sini ya. Makasih Kak Eja. Di sini kita akan melihat di situ ada tulisan mata kepala. Nah, ya, mata kepala di sini ini secara kasat mata, yaitu secara fisik. Ya, seperti kita lihat. Lalu di bawahnya ada juga tulisan orang-orang yang mempunyai mata hati. Nah, di sini mata hati adalah mata batin, ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu mata kepala yang kasat dan apa itu mata batin. Nah, kalau mata kepala ya itu adalah sesuatu yang ada di fisik semua manusia ya. Umumnya manusia itu memiliki mata secara kasat, walaupun ada juga manusia-manusia yang terlahirkan tidak memiliki mata. Itu menunjukkan bahwa Allah sedang menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah bisa membuat makhluk seperti apa yang Dia inginkan. Ya. Nah, kalau misalnya kita memiliki mata, ya, kepala ini hati-hati. Kenapa? Mata ini bisa menjadi sumber persoalan buat kita. Misalnya, ya, mata ini bisa melihat banyak sekali dosa-dosa yang bisa kita lihat secara tidak sengajanya atau secara sengajanya. Kita bisa melihat gambar-gambar yang tidak pantas di handphone ataupun di komputer. Nah, itu masuknya ke zina mata. Ya, itu harus kita latih. Bagaimana cara membersihkannya? Tetap dengan cara membersihkan dalam fisik, dalam pikiran, dalam lisan, dan dalam hati. Ya,
Nah, bagaimana kalau kita membersihkan secara fisik? Banyak. Kalau kita masuk ke kitab bab toharoh, ada yang namanya bersih dan mensucikan. Jadi bersih itu belum tentu suci, ya. Bersih itu belum tentu suci. Nah, sekarang kita akan membersihkan fisik. Banyak cara. Ada yang berwudu, ada yang bertayamum, ada yang mandi junub, dan apapun itu ada di bab toharoh, ya. Nah, berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan yang namanya bersih itu belum tentu suci. Nah, ya, kalau sekarang kita akan masuk ke pelatihan mata batin seperti yang ditulis di surat Ali Imran ayat 13, mata batin inilah yang harus kita olah. Bagaimana caranya kita menjadi manusia yang tidak ada rasa benci lagi di dalam hati, ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah memaknai ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka mata batin ini tidak boleh bengkok. Ya, bengkok di sini artinya apa? Masih ada rasa benci, masih ada rasa dendam, masih ada rasa kesinggung, gitu. Masih tidak menerima ketetapan ilahi. Nah, itu berarti hati kita masih bengkok, ya. Masih ada banyak lagi, masih ada iri, masih ada dengki, masih ada rasa sombong, masih ada rasa ingin dipuji. Coba, ya. Berarti hati kita ini bengkok. Ya, pemaknaan di sini ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu, ya, luruskanlah hati ini, luruskanlah mata batin ini, sehingga mata yang dikasat mata yang ada di fisik ini pun ikut lurus. Ya, itulah pemahaman secara makrifat. Ya, kalau kita hanya membersihkan fisik ini dalam mata, berarti kita masih di makom level syariat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa bersihkanlah hati yang kotor, sucikanlah hati yang bersih. Ya. Demikian penjelasan dari saya tentang ayat ke-6 di surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim. Semoga bermanfaat buat sahabat muslim semuanya. Mungkin Kak Eza ada tambahan? Kak Eza gimana? Oke, makasih banyak Kak atas penyampaiannya tentang ayat ke-6 di surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, di mana kita harus mencari jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Ya. Dan yang lurus itu kita harus harus berusaha membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan mata kita dan semuanya agar bisa menjadi suci, kayak gitu. Ya. Nah, saya ada mungkin sedikit pertanyaan dan juga penjelasan lebih. Tadi kan kita sempat lihat surat Maryam, ya, surat Maryam ayat 30, ya. Iya, surat ke-19 ayat 30, ya. Nah, saya pengen nanya untuk di ayat ke-31-nya. Oh ya, tentang Nabi Isa itu sholat dan berzakat, ya. Oh ya. Nah, boleh dijelasin? Oh iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka dulu ayatnya yang di surat Maryam, surat ke-19 ayat 30. Nah, ini kita bisa baca, ya, sahabat muslim di sini. Dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia menjadikanku, berarti Allah menjadikan Nabi Isa seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Aku di sini adalah Nabi Isa. Dan dia memerintahkan kepadaku. Dia di sini adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Isa melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nabi-nabi terdahulu pun sholat, gitu ya. Jadi Nabi Isa dari zaman Nabi Adam pun sholat. Kenapa sholat itu? Dasar katanya adalah solu artinya doa. Nah, kalau secara harfiahnya kan, sholat itu adalah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya, kalau misalnya secara
pemahaman makrifatnya adalah sholat itu adalah sebuah perilaku ritual yang di dalamnya adalah doa-doa. Nah, jadi kenapa Nabi Adam itu sholat? Ya berarti Nabi Adam itu melakukan ritual yang di dalamnya adalah doa-doa kepada Sang Maha Pencipta. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berarti Nabi Isa itu sholat. Lalu, apakah Nabi Muhammad itu sholat sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Gitu, ya kan? Nah, di sini diriwayatkan oleh Qatadah, ya. Qatadah ini menceritakan bahwa sebelum peristiwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ini itu sudah sholat. Sholatnya adalah 2 rakaat di waktu subuh sebelum pagi dan 2 rakaat di antara petang. Dan selebihnya adalah di saat malam. Nah, itu ya menurut keterangan Qatadah. Nah, lalu di sini kita bisa lihat bagaimana sih caranya Nabi Muhammad itu sholat. Tata caranya adalah beliau berdiri, lalu beliau mundur sedikit, dengkulnya lalu ke tanah seperti berlutut, lalu dia berdoa. Setelah berdoa, lalu sujud sambil berdoa, lalu dia berlutut kembali. Nah, itulah tata cara sholat pada zaman Nabi Isa, para ahlul kitab, dan pada zaman Nabi Muhammad sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, pertanyaan yang berikutnya, lalu untuk apa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Peristiwa Isra Mi'raj itu harus terjadi. Kenapa? Karena terjadi peristiwa tentang kesempurnaan sholat, gitu ya. Sholatnya disempurnakan, ya. Adanya takbiratul ihram, adanya ruku, adanya i'tidal, adanya sujud, adanya duduk di antara 2 sujud, adanya tahiyatul awal atau tahiyatul akhir, dan ditutup dengan salam. Nah, setelah itulah peristiwa Isra Mi'raj, kita sholat itu menjadi 5 waktu dari 50 waktu, ya kan? Kita masih ingat ya sejarahnya bahwa Nabi Muhammad itu awalnya mendapatkan 50 waktu dari Allah, tapi ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Kata Nabi Musa, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Jadi terjadilah di situ bolak-balik negosiasi kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan akhirnya mendapatkan sholat sehari semalam dengan 5 waktu, yaitu 17 rakaat. Sempurnalah sholat dan sempurnalah kitab suci Al-Quran. Kenapa? Hubungannya adalah jumlah huruf Quran 332.252 huruf se-Quran. Apabila kita tambahkan 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 17 rakaat, gitu ya. Masya Allah ya. Gitu. Ayatnya pun 6.236 ayat. 6.236 ayat dibagi 365,25 hari dalam setahun sama dengan 17,0. Artinya 17 rakaat. Itu kodifikasi yang Allah berikan kepada kita lewat Nabi Muhammad sebagai kesempurnaan sholat 17 rakaat. Ya, mungkin dari saya seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang sholatnya zaman-zaman pada Nabi terdahulu. Oke, makasih banyak Kak atas informasi tambahannya dan juga informasi sejarah lah ya, Ya. sekilas sejarah soal bagaimana dulu Nabi Muhammad juga melakukan sholat, cuman sholatnya itu masih belum seperti setelah Isra Mi'raj terjadi, kayak gitu kan.
Nah, bila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bisa kirim komentar atau mungkin juga kirim DM ke TikTok ya. TikTok kami nanti akan Atau YouTube juga ya? ya, insya Allah kita akan upload juga, akan muncul juga di YouTube. Oh iya. Ya, itu aja dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.